Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan nomor stambuk F2019-01-123 dari kelas C3 program studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Jadi di video kali ini saya akan membahas anti kanker. Sebelum kita membahas anti kanker, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu kanker. Kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ dalam perjalanan selanjutnya tumbuh dan menggandakan diri sehingga membentuk massa tumor. Istilah lain yang digunakan untuk kanker adalah tumor ganas dan neoplasma. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan sel normal dan sel kanker. Nah, ini adalah sel kanker ganas, kemudian ini penyerang yang tumbuh dengan cepat. Kanker ini menembus membran, lalu sel kanker terlepas dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kemudian penyebab dari kanker. Yang pertama, faktor lingkungan. Paparan zat karsinogen seperti asap rokok, benzen, aflatoksik, asbes, asap kendaraan, paparan sinar matahari langsung yaitu sinar UV, virus DNA atau RNA virus. Penyebab kanker yang lain ada virus, faktor pekerjaan, alkohol, radiasi, diet, di mana diet di sini memiliki persen sangat tinggi yaitu 35%. Di mana riset mengungkapkan tidak semua diet itu baik dan sehat. Faktanya justru diet yang buruk dapat menimbulkan penyakit serius seperti kanker. Kemudian penyebab lainnya yaitu tembakau 30%, sinar matahari 10%, dan faktor lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kanker. Pertama, kanker payudara. Terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Dan kanker hati, kanker yang bermula dari organ hati dan bisa menyebar ke organ lain. Ada kanker usus besar, kanker esofagus, prostat, leukemia, dan kanker paru-paru. Dan masih banyak lagi jenis-jenis kanker lainnya. Lalu di sini ada pembagian kanker, yaitu ada 4 stadium. Selanjutnya ialah anti kanker. Anti kanker atau yang sering disebut obat sitostatika merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Kemudian saya akan menjelaskan siklus sel. Setiap sel yang membelah diri akan mengikuti pola replikasi sel yang disebut waktu generasi atau generation time yang terdiri atas 5 fase berikut ini. Yang pertama, fase G1. Pada saat ini diproduksi enzim untuk sintesis DNA dan RNA berlangsung kira-kira 4-24 jam. Kemudian fase S atau fase sintesis. Pada fase ini mulai terjadi sintesis DNA kira-kira 10-20 jam. Kemudian fase G2 atau premitosis. Pada fase ini terjadi sintesis RNA dan protein seluler sekitar 2-10 jam. Setelah fase ini, selanjutnya sel akan masuk ke fase M. Kemudian fase M terjadi mitosis sel, terjadi pembelahan sel dari satu sel akan terbentuk 2 sel anak, yang selanjutnya akan masuk ke G2. Selanjutnya adalah fase G0, di mana sel-sel yang tidak aktif akan masuk ke fase G0. Proses makromolekuler relatif tidak aktif sehingga sel tersebut tidak sensitif terhadap kemoterapi. Kanker tidak berkembang lebih cepat daripada jaringan normal. Pada jaringan tumor, lebih banyak sel yang berada dalam fase aktif dari siklus sel jika dibandingkan pada jaringan normal. Pada jaringan normal, sebagian besar populasi sel berada dalam fase G0. Selanjutnya adalah penggolongan obat-obat sitotoksik. Yang pertama adalah agen alkilasi, di mana mekanisme kerjanya yaitu ion karbonium menghasilkan kompleks ion karbonium
atau senyawa nukleofilik dan alkilasi DNA dan menghasilkan efek sitotoksik pada sel kanker dan efek samping pada sel normal. Kemudian antimetabolit antagonis pirimidin, dan beberapa penggolongan obat beserta mekanisme kerjanya. Bisa kita lihat pada slide mekanisme dari setiap penggolongan obat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.